Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para bapak, para ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sihah wal afiyah, sehingga berkat taufik hidayahnya kita semua dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah serta kumpul-kumpul bersama dalam rangka at-ta'lim wa ta'allum, ngaji bareng. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta nantinya berpengaruh besar terhadap seluruh keluarga dan keturunan-keturunan kita. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat sekalian rahimakumullah. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat manusia serta bangsa jin, disebutkan berakibat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali berakibat kita manusia dan bangsa jin menyembah Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini harusnya seluruhnya kita abdikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga nantinya dengan pengabdian kita ini kita akan mendapatkan predikat sebagai orang yang soleh, di mana hamba-hamba Allah yang soleh sajalah yang berhak mendiami, yang layak mendiami bumi Allah ini. Inna hadzal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Maka dari itu para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, menjadi hamba Allah yang soleh ini harus menjadi target utama kehidupan kita. Bukan hanya kita, tapi juga bagaimana mempersiapkan anak turun kita, termasuk anak-anak yang soleh, solihah. Itu target utama kita. Bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat meminta agar diberi turunan oleh Allah, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, habli, berikan li untuk aku ya Allah, minas sholihin, keturunan yang termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Maka tidak ada kesuksesan bagi setiap umat manusia
mengenai bagaimana status anak turunnya, kecuali kesuksesan berupa mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Maka di sini kita akan sedikit membahas bagaimana kira-kira mencetak ibadillah sholihin itu. Ada banyak faktor yang kemudian membuat kita bisa mempunyai anak yang soleh dan solihah. Faktor yang utama dan yang paling utama ini adalah bagaimana menjadikan diri kita termasuk orang yang soleh. Salah satu guru saya saat saya ngaji kitab Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Abdul Alim Ibnu Abdil Jalil, beliau menerangkan satu kata yang luar biasa. Beliau menyatakan ta'atul usul tu'assirul furu'ah wa ma'siyatul usul tu'assirul furu'ah. Ketaatan yang dilakukan oleh para orang tua berpengaruh besar terhadap perkembangan diri seorang anak. Sebaliknya, wa ma'siyatul usul tu'assirul furu'. Kemaksiatan yang dilakukan oleh para orang tua pengaruhnya sungguh besar terhadap perkembangan seorang anak. Dari sini kita bisa tahu, kalau kita ingin punya anak turun yang minas solihin, maka pantaskanlah diri kita sebagai orang yang soleh. Cetak diri kita, paksa diri kita untuk supaya menjadi orang yang soleh. Maka dengan sendirinya Allah akan memantaskan kita memiliki anak yang minas sholihin. Itu faktor yang utama. Kalau kita perhatikan dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini punya istri namanya Sayyidah Sarah. Wakila Ibrahim alaihissalam, beliau menikah dengan Sayyidah Sarah ini sudah usianya 40 tahunan. Menikah dapat Sayyidah Sarah. Lama tidak dapat keturunan. Singkat cerita, saat Nabi Ibrahim berusia 85 tahun, dan begitu besar keinginannya Nabi Ibrahim untuk punya anak, maka Sayyidah Sarah memperbolehkan Nabi Ibrahim suaminya untuk menikahi Sayyidah Hajar. Disebutkan dalam Qasasul Anbiya, Sayyidah Hajar ini, atau yang biasa kita kenal dengan Siti Hajar, ini dulunya adalah khodim atau pelayan daripada Sayyidah Sarah. Wis bah sampean rabi niku Sayyidah Hajar, pek menawa angsal turun. Dinikah usia 85 tahun. Setahun setelah itu Nabi Ibrahim ternyata dikurniai seorang anak. Anak yaitu Nabi Ismail. Lama setelah kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Sayyidah Hajar ini, Sayyidah Sarah cemburu. Gini saya nggak ngurus niku bojone sinten, sing namine tiang estri pasti kepingin memiliki suami seutuhnya, tidak mau diduakan niku pasti niku. Saikhlas-ikhlase garwane Kanjeng Nabi Ibrahim mawon niku cemburu. Lho garwane Kanjeng Nabi wonten mawon sing cemburu niku. Jadi itu sudah manusiawi. Dan kita nggak akan membahas itu. Akhirnya gara-gara cemburu ini Sayyidah Sarah
memaksa Ibrahim suaminya untuk agar mengungsikan Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail yang masih bayi saat itu. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Tidak ada perintah dari Allah. Sampai Sayyidah Sarah ini bersumpah, kalau sampean tidak minggatno Sayyidah Hajar ambe Ismail teko omah iki, aku kate ngelukai 3 anggota tubuhku. 3 anggota tubuhnya akan dilukai. Nabi Ibrahim tetap kukuh, ndak gelem, engko ngono perintah teko pangeran. Akhirnya setelah bertahun-tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, 3 tahun, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk membawa Hajar istrinya dengan bayi yang masih usianya belum balik, pastinya belum jangkep sampai 7 tahun, ada yang mengatakan masih 4 tahun, 5 tahunan, dibawa, diperintahkan oleh Allah untuk ditempatkan di Makkah. Nah tadi Sayyidah Sarah kan sudah kadung bersumpah melukai 3 anggotanya. Akhirnya kemudian untuk supaya tidak dianggap ngerusak sumpahnya oleh Nabi Ibrahim, disuruh melukai 3 anggota tubuh. Yang pertama adalah nun sewu kemaluannya. Ini kemudian dipotong sedikit daging di bagian atasnya tempat kencing. Nah itu yang kemudian menjadi syariat khitan bagi perempuan. Makanya orang perempuan yang pertama kali berkhitan sepanjang adanya manusia, ya Sayyidah Sarah itu. Kemudian dilukai kedua telinganya. Sehingga orang yang pertama dari perempuan yang memakai anting-anting itu adalah Sayyidah Sarah. Ini cerita dalam Qasasul Anbiya, punya Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Singkat cerita, Allah kemudian mengirim Nabi Ibrahim agar Hajar, Sayyidah Hajar istrinya dengan anaknya yang masih balita dibawa ke dekatnya Baitullah. Begitu nyampe di Baitullah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya? Sayyidah Hajar istrinya berkata kepada Nabi Ibrahim, engkau meletakkan aku di tempat ini bersama anakku yang masih bayi ini, masih balita, atas kehendak engkau wahai suamiku Ibrahim, atau atas perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, perintah Allah ini. Maka Sayyidah Hajar menjawab, ini at-taslim, pasrah penuh terhadap Allah. Kata Sayyidah Hajar, kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan anakku. Nih, seorang istri ditinggal, dipasrahkan ke Gusti Allah, karena memang ini nuruti perintahnya Gusti Allah. Dan nun sewu, dalam kitab Qasasul Anbiya juga disebutkan Nabi Ibrahim niku sepanjang hidupnya hanya nyambangi Hajar dan Nabi Ismail, wakilah cuma 2 kali, ada yang mengatakan cuma 3 kali. Berarti apa? Hidupnya Ismail mulai balita sampai meninggal dunia ketemu Nabi Ibrahim sebanyak 3 kali saja. 2 kali itu yang jelas, yang pertama adalah saat membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Itu dibantu oleh Nabi Ismail. Yang kedua saat Nabi Ismail menikah. Ada yang mengatakan saat kemudian sebelum membangun Ka'bah nili'i. Ya apa kira-kira? 3 kali. Nah terus kapan kesempatan mendidiknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Cuma 3 kali. Tapi kenapa kok kemudian Nabi Ismail dipuji juga oleh Allah, bahkan diangkat menjadi nabi? Wadhkur fil kitabi Ismail. Wahai Muhammad, ceritakan juga tentang Nabi Ismail. Innahu kana siddiqan nabiyya.
Nabi Ismail itu wong sing bener-bener gak neko-neko, bener-bener ngubudiyah, ngabdi kehidupannya hanya kepada Allah Ta'ala. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakat. Nabi Ismail semasa hidupnya juga memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ini Nabi Ismail dipuji oleh Allah Siddiqo, Siddiq, orang yang betul-betul menghamba kepada Allah, jadi orang, jadi nabi. Padahal ditilai cuma 3 kali, bahkan sampai ada mengatakan 2 kali saja. Yang membuat Nabi Ismail ini kemudian menjadi orang, gampangannya ini karena Nabi Ibrahim kualitasnya luar biasa, penghambaannya kepada Allah juga luar biasa, sehingga kalau punya anak turun Nabi Ismail ya pantas. Bahkan tidak ada nabi dan rasul setelah masa Nabiullah Ibrahim kecuali semuanya keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim dijuluki sebagai kakek moyangnya para nabi, Abul Anbiya. Nabi Ismail dilahirkan 1 tahun setelah ketika Nabi Ibrahim usia 86 tahun. 16 tahun setelah Nabi Ismail lahir, Nabi Ishak dilahirkan lewat rahimnya Sayyidah Sarah. Akhirnya sama-sama punya anak. Dan akhirnya yang punya anak nabi, turunannya jadi nabi semuanya, ini Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Di antaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf punya cicit. Ada yang mengatakan anaknya cicit, canggah berarti nggih. Namanya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Harun. Nabi Musa sampingnya. Jadi semuanya turunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada turunannya Nabi Ismail yang jadi nabi kecuali di akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semuanya turunan Nabi Ibrahim kecuali satu, Nabi Lut. Nabi Lut ini putranya Pak Harun. Harun ini saudaranya Nabi Ibrahim, keponakan. Tapi dulu di kalangan orang Arab keponakan ya sama dengan anak. Sehingga ya sama saja turunannya Nabi Ibrahim juga. Cek penahan kui, ponaan ya. Ini Nabi Lut, satu masa dengan Nabi Ibrahim. Kualitas Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa sehingga tidak ada orang soleh atau yang diangkat menjadi nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali turunannya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, betul-betul dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi Ibrahim memberikan kualitas dirinya, penghambaannya luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk ikut jejak langkahnya Nabi Ibrahim. Sehingga saat orang Yahudi, orang Nasara saat di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengaku, kita ini orang yang paling gatekno nang Kanjeng Nabi Ibrahim Muhammad. Sampai kok ngaku-ngaku awak dhewe iki paling gatekno. Lah wong kita ini turunannya Nabi Ibrahim. Nabi-nabi ya nabinya turun Nabi Ibrahim juga. Maka Allah Ta'ala membantah, wong Yahudi, wong Nasrani, cok ngaku-ngaku sampean. Inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Nabi Ibrahim yang berhak ngaku cedek temen nang Kanjeng Nabi Ibrahim, lalladzina taba'uhu, yaitu kaum yang ikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa hadan nabiyyu walladzina amanu, dan Nabi ini, Nabi Muhammad ini serta orang-orang yang beriman kepadanya. Bukan kamu, lawang kamu ngakunya Ibrahim agama Yahudi, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasronian. Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Coba sampai ndak mikir, Yahudi, Nasoro itu agama setelah Nabi Ibrahim selesai. Udah nggak ada. Siapa bapaknya Yahudi? Yahuda atau Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub, dijuluki Israel. Punya anak namanya Yahuda.
Turunannya Nabi Yakub inilah yang kemudian banyak menjadi nabi dan rasul. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Itu. Sedangkan Nabi Ibrahim kan gak nututi Yahudi, gak nututi Nasrani. Nasrani mulai Nabi Isa. Lima tuhajuna fi Ibrahima wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih. Afala ta'qilun, kok ndak mikir sampean. Ngomongin Nabi Ibrahim agama Yahudi Nasrani lho, Taurat Injil iku lho turune sak mari Nabi Ibrahim. Kok iso Nabi Ibrahim agamane Yahudi ku ya apa gitu. Ini Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, walaqad auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Muhammad, wis tak wahyu nang sampean meloo Nabi Ibrahim. Maka banyak sekali syariat-syariat dalam Islam ini yang itu adalah merupakan jejak langkah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibadah haji, ibadah kurban dan banyak lainnya. Nabi Ibrahim bisa seperti itu, Rabbi habli minas sholihin, dikabulkan karena Nabi Ibrahim sendiri luar biasa. Inna Ibrahima ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Itu Nabi Ibrahim. Ummatan qanitan, betul-betul seorang tokoh yang mengabdikan dirinya tunduk hanya kepada Allah. Sehingga berkualitas anak turunnya. Nah ini. Maka ketika Nabi Ibrahim mendoakan anak turunnya, misalnya supaya anak turunnya termasuk orang yang menegakkan sholat, Nabi Ibrahim doanya untuk dirinya dulu. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Rabb, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak turunku. Tuh ini. Di ayat yang lain juga pernah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Rabb. Hablana, karuniakan kepada kami ya Rabb, min azwajina, para istri, wa dzurriyyatina, dan anak turun kami ya Rabb, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati, pelipur lara. Anak yang soleh pasti menyejukkan hati. Anak yang mokong, yang toleh, yang gak nurut nang Gusti Allah, nyelekit nang hati. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku ya Allah lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa, sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Loh ini loh. Jadi memantaskan dirinya dulu, menjadikan dirinya dulu sebagai orang yang soleh, anak turunnya soleh. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak lupa terus-menerus mendoakan anak turunnya. Bahkan doa yang maksur, yang terdapat di dalam Al-Quran tentang anak itu banyak merupakan dakwatu Ibrahim. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini hasil dungane mbahku Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jaraknya ratusan tahun. Bertahun-tahun itu. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dengan Sayyid Adnan itu 25. 25 kalau umumnya 60 tahun, iya itu kan Nabi Muhammad dan seterusnya 60 tahunan standarnya atau rata-rata. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Di atasnya Nabi Muhammad umur ratusan tahun. Nabi Ibrahim saja wakilah 250 tahun. Memang khilaf masalah ini.
Tapi yang pasti anggap misalnya 70 tahun dikali 25 sudah berapa tahun. Dan Said Adnan ini ke atas sampai Nabi Ibrahim itu masih banyak. Sehingga terpaut ratusan tahun. Bahkan bisa dikatakan ya ribuan tahun bisa. Sangat jauh. Dan anak turun ke berapa itu Nabi Ibrahim? Apa Nabi Muhammad ini? Jauh. Tapi Nabi Muhammad mengakui ana da'watu Ibrahim. Mbah-mbahku biyen wis ndongakno aku. Sehingga Nabi Muhammad mulai Nabi Ibrahim sampai turun Nabi Muhammad ini mbah-mbahnya tidak pernah yang namanya berzina. Semuanya pasti hasil pernikahan yang sah menurut masa itu. Di masa itu yang sah itu begini, ya mbah-mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad begitu semuanya. Nggak pas kemudian kumpul kebo. Nggak pas kemudian ayo. Bahkan Said Abdullah pernah diajak zina oleh seorang wanita Yahudi yang sangat cantik luar biasa. Tapi nggak mau. Kenapa kok wanita cantik Yahudi ini mengajak berzina dengan Said Abdullah? Karena melihat begitu bercahayanya wajah daripada Said Abdullah. Karena saat itu nur Nabi Muhammad masih ada di Said Abdullah. 3 bulan kemudian wanita ini nggak ngenali Said Abdullah lagi. Sampai Said Abdullah heran loh, 3 bulan yang kemarin kayaknya orang ini tergila-gila ke saya. Kok saiki koyok limelali ya. Akhirnya tanya kepada Yahudi, kamu masih ingat saya tambah? Yo siapa ya gitu. Wanita Yahudi yang dulunya minta zina, minta rabi ndak gelem, wis zina ndak apa-apa wis. Ini sekarang ndak kenal, limelali. Apa kemudian jawabannya wanita ini? Saya kenal tak ke sampean, ndak tahu ya. Wah, sampean sing biyen ngejak aku rabi gitu, Mbak. Moro-moro teko-teko gak kenal gak opo ngejak rabi. Yo gak gelem aku. Bahkan sampean maksa zinae ndak apa-apa. Oh, sing niku ta iya karena aku ndelok wajah sampean bercahaya. Di situ aku tahu dari kitab Taurat dan kitab Injil yang saya baca bahwa itu adalah cahaya dari Allah yang luar biasa. Konon itu adalah cahayanya Muhammad atau cahaya khotamul anbiya wal mursalin. Lah saiki aku ndak ndelok, jangan-jangan sampean wis rabi. Oh nggih anjenan. Bojomu meteng yo? Nggih. Oh berarti cahaya itu sudah berpindah ke dalam rahimnya istri kamu. Makanya saya nggak kenal kamu. Itu luar biasanya. Ini orang Yahudi itu ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu nah, orang Yahudi begitu. Kenal Nabi Muhammad melalui ciri-ciri dan sifat-sifatnya seperti mereka mengenal ke anaknya. Dan yang biasa, yang paling mengenal itu pasti perempuan kalau ke anak, ya enggak? Toko adoan wis ketok ke anakku iku, gak ono maneh. Lek ono foto bareng TK atau SD atau kapan di mana saja, banyak sekali di antara ratusan anak yang foto, ketok anakku sing iki, gitu. Padahal gak pati ketok wajahnya, tapi ro ciri-ciri nih. Kenapa? Kenal nemen nang anake jeneng wong tuwa lah ya. Lo orang Yahudi juga begitu, kenal Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad lewat ciri-ciri dan sifat-sifatnya seperti mereka kenal dengan anaknya sendiri. Tidak pernah berzina mbah-mbahnya Kanjeng Nabi. Semuanya orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh yang dikenal di kaumnya, disegani, dihormati, dimuliakan di kaumnya. Itu mbah-mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengakui, aku ini bukan siapa-siapa, ana da'watu Ibrahim. Aku ini hasil dungane mbah-mbahku Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Loh itu loh. Dikualitaskan diri kita dulu, anak kita ngikut, ngekor. Gak lapo-lapo, temu-temu wis dadi anak yang soleh. Kenapa? Kita fokusnya bagaimana memperbaiki kualitas diri kita. Yang kedua, doa. Ini loh. Doa ini jangan sampai lupa. Nabi Ibrahim banyak sekali doanya. Bahkan ada juga dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana Sayyidah Maryam dilahirkan. Sayyidah Maryam ini anaknya Sayyid Imran yang diabadikan di dalam surah Ali Imran. Al Imran itu keluarganya Imran. Jadi keluarganya Imran ini luar biasa. Imran ini punya istri namanya Hannah.
Nah, kemudian Hannah ini doanya kemudian ketika sebelum lahir beliau hamil ya, mengandung, itu sudah menazarkan kandungan nanti kalau sudah lahir semoga laki dan akan saya jadikan sebagai pengabdi di sebuah mihrab. Ya, di sebuah mihrab. Mihrab itu biasanya orang Yahudi itu punya satu tempat khusus ibadah. Yang mana orang Yahudi ini biasanya kalau bukan di sana nggak sah sholatnya. Dan ini termasuk istimewanya umat Nabi Muhammad, dimanapun kita sholat atas bumi Allah, pokoknya di atas bumi itu sah. Karena waju'ilat al-ardu kulluha masjid. Semua tanah di atas muka bumi ini sah oleh Allah dijadikan sebagai tempatnya sujud. Orang Yahudi tidak ada tempat khusus. Makanya pasti ada mihrabnya. Mihrab ini semacam musola tertutup. Ya mungkin ya kayak begini ini mihrab. Tapi itu biasanya ada mihrab juga mihrab pribadi, musola pribadi di dalam rumahnya. Tempat ibadahnya. Tertutup lagi, bukan terbuka. Nah orang Yahudi biasanya sholatnya di sana. Orang-orang Bani Israel dulunya begitu. Nah ini kemudian lahir ternyata bukan laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Oh kok ternyata wedok. Ini juga ya. Kenapa kok kecewa karena perempuan? Karena kalau perempuan kan ada haidnya. Sehingga kalau ada di mihrab, ya ketika haid gak boleh ada di mihrab. Gitu. Mungkin sekarang mungkin masjid, gak boleh di masjid. Yang wedok nang musola gak apa-apa, tapi nang masjid tak oleh. Jangankan kemudian diam, lewat saja menurut pendapat Syafi'iyah, muktamadnya itu tidak boleh. Karena takut ngotori. Minimal makruh lah. Kan itu. Ini. Jadi ketika kemudian Sayyidah Maryam lahir, Sayyidah Hannah ibunya mendoakan lagi. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku, kata Sayyidah Hannah, u'idzuha bika, memintakan perlindungan kepada engkau ya Allah supaya melindungi anakku ini, Maryam ini. Wa dzurriyyataha, dan turunannya juga supaya engkau lindungi minasyaitonir rajim, dari setan yang dilaknat. Didoakan. Maka sebelum lahir sudah didoakan, ketika masih dalam kandungan ditirakati, sudah lahir terus didoakan. Sayyidah Maryam jadinya ada di mihrab, tidak pernah haid sama sekali. Tidak keluar dari mihrab. Kemudian Sayyidah Maryam ini diasuh oleh pamannya, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ngemong Sayyidah Maryam karena belum punya anak juga. Nabi Zakaria ini. Jadi Nabi Zakaria ngemong Sayyidah Maryam sehingga sengopeni saat Sayyidah Maryam ada di mihrab itu ya Nabi Zakaria. Maka suatu ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab, wajada indaha rizqa. Lho kok akeh panganan nang ngene. Sing duduk musime kok ono. Sapa sing ngeteri iki? Jangan-jangan ono wong sing mlebu tanpa seizinku. Kok iso? Lah wong wis tak kunci. Sayyidah Maryam gak iso mlebu, sing teko njaba gak iso mlebu pisan. Kok iki iso ono makanan? Ditanyakan, "Anna laki hadza?" Oleh tekon di Maryam iki. Sapa sing ngeki? Sayyidah Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Niki Gusti Allah sing maringi. Yarzuq wa may yasha bi ghairi hisab. Aneh ini. Ya. Nabi Zakaria aneh ini. Maka melihat kemuliaan mihrab yang ditempati oleh Sayyidah Maryam, di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah, di tempat yang mustajab berarti. Kenapa kok tempat yang mustajab? Tempatnya orang soleh. Tempatnya orang yang dikasihi oleh Allah. Sayyidah Maryam, ada yang mengatakan ba'dul ulama bahwa Sayyidah Maryam ini minal anbiya, termasuk para nabi.
Jadi nabi dari kalangan wanita itu juga ada menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang muktamad dan yang rojeh, yang unggul, tetap nabi itu kudu lanang. Ya minimal meskipun tidak nabi, Sayyidah Maryam jelas orang yang dekat benar dengan Allah sampai dikasih rizki langsung dari langit. Tanpa usaha apapun, cuma ibadah tok. Itu Sayyidah Maryam. Di tempat itulah kemudian Nabi Zakaria tahu, ternyata punya anak itu penting. Dan ini makom mustajab. Akhirnya doa Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, karuniakan kami juga ya Rabb anak yang thayyibah, yang bagus, turunan yang bagus. Akhirnya kemudian langsung dikasih Nabi Yahya. Nabi Yahya itu usia 5 tahun sudah jadi nabi. Wa atainahul hukma sobiyya. Nabi Yahya itu sudah dijadikan nabi sejak usia sobi. Sobi itu ya nggak sampai 7 tahun itu. 7 tahunan lah, nggak sampai 10 tahun yang pasti. Sudah jadi nabi. Sudah dikasih kenabian, diangkat jadi nabi. Itu Nabi Yahya. Jadi anak yang baik. Kenapa? Doa di tempat yang baik. Doa di tempatnya orang yang solihah. Orang yang dekat dengan Allah. Di situ doa yang doa Nabi Zakaria diamini oleh Sayyidah Maryam. Di tempat yang luar biasa solehnya, yang bagusnya, yang barokah, mustajab. Jadi anak soleh Nabi Yahya cilik wis dadi nabi. Loh itu loh. Loh Sayyidah Maryam juga gak kalah. Wah, saya kan tadi didoakan oleh ibu. Nah ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Akhirnya Maryam setelah itu kemudian tiba-tiba ya begitu juga. Masih ada di mihrab, tiba-tiba temu meteng. Sampai diejek sama kaumnya, makana abuki mra'asauin wa makanat ummuki baghiyya. Kata kaumnya, sakweruku keluargane kamu ini, keluarga sampai ini api-api kabeh kok. Tidak ada orang yang kemudian zina, itu enggak ada. Ibumu pun juga bukan pelacur. Lek diterusno sampean kok meteng ndak ono bapak iku ya apa ceritane. Lah gitu deh. Itu dalam Al-Quran jelas, makana abuki mra'asauin wa makanat ummuki baghiyya. Nah Sayyidah Maryam ndak bisa jawab. Lha ya apa kata ini? Moro-moro meteng iki moro-moro. Akhirnya kayak semacam dikucilkan di kampungnya, keluar di tempat yang sepi di bawah pohon kurma berdoa, ya Rabb, ya napa nasib kula niki ya Rabb. Niki kan kehendaknya panjenengan ya Rabb. Akhir ketika lapar minta makanan, bingung ya apa iki ate mangan ini. Akhirnya dikongkon goyangkan pohon kurma itu. Pokoknya usaha dhisik. Ojo teko langit terus ae, usaha dhisik. Ya apa? Goyangkan kurma itu, maka kurma itu akan turun semuanya, akan rontok semuanya. Di situ kamu bisa makan. Fakuli washrobi wa qarri aina. Akhirnya kemudian ketika melahirkan pulang. Lahirnya itu di Bethlehem atau Baitul Lahmin, dikenal dengan Bethlehem. Nabi Isa yang masih bayi pulang, ya diejek, iki anak zina macam-macam. Sayyidah Maryam diam sambil menggendong bayinya. Lha ya apa iki anakku, terus aku ya gak zina blas. Tapi ya ancen aneh. Ana wedok meteng gak ono sing lanang ku aneh anjenan. Pasti berzina, cara akal sehat. Cara akal normal maksudnya. Biasanya kan begitu. Tapi akhirnya apa? Di tengah kerumunan orang yang mencerca dan mencaci maki itu, anak kecil ini berbicara. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku ini hanya hamba Allah. Jare ini Nabi Isa kecil bayi sean. Wayahe owe-owe iku inni abdullah. Aku ini hambanya Allah. Ataniyal kitaba.
diparingi sebuah kitab yang Allah turunkan nang kula, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan seorang nabi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada, wa ausani bis sholati, dan merintahkan aku dengan sholat, wa zakat, dan zakat, madumtu hayya, selagi aku hidup. Itu Nabi Isa. Kenapa kok bisa seperti Nabi Isa? Punya ibu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kenapa bisa seperti itu? Punya ibu namanya Sayyidah Hannah, punya bapak namanya Imron. Loh, luar biasa, tirakat mbambai. Dan semuanya itu termasuk turunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Balik mana nang Nabi Ibrahim? Itu loh. Jadi selain memberikan atau meningkatkan kualitas diri kita, kita berusaha keras dengan doa. Nah, di sini saya ingat dawuhnya Gusmi dulu. Diriwayatkan Gusmi itu pernah dawuh kepada salah satu sahabatnya. Zaman itu nih, beliau dawuh, saiki iki wis gak zamane awak dhewe ku ndidik anak kelawan zahir tok. Di sekolah nang sekolahan sing bergengsi sampai kuliah S2, S3, S tungtung sekalian misalnya. Isdak zaman anak itu dididik kelawan zahir tok, zaman itu. Tahun 70-an 80-an beliau dawuh begitu. Ya apa? Wayahe saiki ku didik zahir batin. Zahire dengan pendidikan yang baik, yang layak, batine atine dimainno. Terutama ibu dimainno atine. Maka dawuh Gusmi wis 100 Fatihah bendino iku cukup. Gawe ngapii awak, gawe ngapii anak, gawe ngapii sak keluarga. Bahkan orang yang bersinggungan dengan dia akan berbarokah, akan mendapatkan berkahnya, barokahnya Fatihatul Barokah. 100 Fatihah setiap hari, setiap malam. Mau ceping 100. Lek coro Ki Hamid ba'da maktubah, dicicil ba'da maktubah. Jadi ba'da subuh 30. Kemudian ketika ba'da zuhur 25, asar 20, maghrib 15, ba'da isya 10. Bisa diropel ae, wah aku sibuk lek ngono gak eling kok iso-iso. Wis mari subuh tok ping 100. Dulu Pak. Hanya sebentar itu. Fatihah 100 itu awak dhewe maca Fatihah ya. Ayo mari wis ini ya. Fatihah ping 100 niki lek kula keambek nggih, gak sampai 5 menit. Ya mungkin karena awak dewi biasa. Ya kalau kita gak biasa mungkin kita, oh ya gak usah Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten. Niki cukup untuk nyetrum nang atine tiyang sepaten yuga niku. Supaya kesetrum, nyambung. Lek nyambung insyaallah minas sholihin. Ya ngoten. Ya banyak cara-cara yang lain, yang pasti dua itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini yang penting sekali kita perhatikan. Ada satu hadis sahih rawahu Muslim. Dikatakan bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhone Gusti Allah niku di dalam ridhone kedua orang tua. Wa sukhtullah, bendone Gusti Allah niku berada di dalam bendone kedua orang tua. Umumnya kita biasanya memahami, oh berarti anak iku lek kepingin oleh ridhone wong tua, oleh ridhone Gusti Allah, ya kudu jaluk ridhone kita sebagai orang tua. Artinya itu hadis untuk mendukung kita sebagai orang tua untuk ngantemi anak supaya taat maring wong tua. Kan ngoten. Umumnya kan ngoten. Tapi sekarang coba dipaham dengan cara balik. Berarti kalau ridhonya Gusti Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Gusti Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua, maka kita sebagai orang tua jika ingin anak kita diridhoi oleh Allah, tidak dimurkai olehnya, maka kita sebagai orang tua harus sering meridhoi anak kita. Harus tidak boleh memurkai anak kita. Sak pegel-pegel ya napa biasanya yang zaman singin niku sak pegel tidak muncul kalimat yang jelek untuk anak.
ditahan. Ngomong sing api-api tok. Nek cara zaman singin wedi malaikat lewat ngoten nah. Itu benar sekali dalam Al-Qur'an, dalam kitab itu disebutkan. Ya bukan malaikat lewat, malaikat tetap ada di sekitar kita. Apalagi Raqib Atid, kemanapun pasti ngikuti kan ngoten nah. Maksudnya itu adalah apapun yang terucap itu sakecap jadi biasanya, apalagi ibu. Luar biasa mandini. Maka zaman-zaman dahulu itu ibu itu sering biasanya ketika tidur, anaknya sudah tidur, ya Allah saya ridho anak kula niki. Ya Allah kula ridho dan anak kula niki. Biasanya anak itu kalau tidur kan melas. Sak nakal-nakali anak. Lek wis turu iku ketok lucu, ketok sayang ngoten. Niki pengalaman kula sebagai orang tua yang punya anak juga kan. Anak yang bertitik ngopo ae wis mokong kaya apa jungkir wali sampean misale. Megeli wis bendino, tapi lek wis turu iku ketok lucu, ketok sayangi, ketok rahmate awak dhewe welas nang anak iki ketok. Nah, ketika itu biasanya orang tua kita zaman dulu itu sering, ya Allah dilus-lus kula ridho ya Allah, kula ridho ya Allah. Maka bangun-bangunnya dia menjadi anak yang insya Allah minas solihin, mardiyun radiyatan mardiyah. Ini kuncinya. Hanya orang tua jangan sampai ada sedikit pun rasa mangkel benci nang anak, pengaruh itu. Ngomong mana keperucut omong naudzubillah, cok sampai anak nakal, kok nakal sampai anak ojo. Ya Allah, cek soleh sampai anak lu ngoten. Jadi gak keperucut omongan sing elek ngoten deh. Sehingga cara zaman biyen niku tiyang sepal zaman biyen niku oh diamini malaikat lah ketika kita mengucapkan yang baik untuk anak diamini temenan mek malaikat ngoten. Lah niki gini. Pun tiga niku mawon pun insyaallah manfaat nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.